Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Latsar CPNS Angkatan 35, akan memaparkan hasil diskusi dari tim kami mengenai analisis isu global. Adapun tim 3 terdiri dari Ganda Kurnia, John Pratama, dan Rizky Randa. Baik, masuk ke materi selanjutnya, isu global. Isu global adalah permasalahan yang dampaknya melintasi batas negara dan menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Artinya masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu bangsa saja, tetapi menjadi perhatian bersama dunia. Karena sifatnya luas dan kompleks, isu global menuntut kerjasama internasional agar dapat diatasi secara adil dan berkelanjutan. Next, di sini identifikasi dan deskripsi isu. Yang pertama yakni masalah pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O, dan gas berfluoronisasi. Dampaknya nyata, mulai dari perubahan pola hujan yang memicu kekeringan dan banjir, hingga meningkatnya risiko turbulensi udara yang membahayakan penerbangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemanasan global bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi kehidupan manusia dan sistem sosial ekonomi kita. Dapat dilihat dalam berita yang sudah kami paparkan, adanya beberapa dampak dari pemanasan global, yakni kekeringan dan banjir, dan menyebabkan masalah turbulensi di udara. Next, yang selanjutnya itu isu mengenai krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global ini adalah kondisi ketidakstabilan yang melanda banyak negara secara bersamaan. Dampaknya terlihat jelas di Indonesia. Dapat kita lihat seperti gambar berita yang telah kami tampilkan. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi kuartal 2 di Indonesia hanya mencapai 4,87%. Ini terendah sejak 2021. Setelah itu pasar keuangan pun terguncang. IHSG sempat anjlok hingga 5% dan memicu trading halt. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa ancaman krisis dunia ini bisa memberi dampak serius bagi perekonomian nasional. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa krisis global bukan sekedar isu internasional, tetapi nyata mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Next. Lalu isu selanjutnya itu ada ancaman terhadap demokrasi dan HAM. Ancaman ini muncul ketika prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi publik, transparansi, dan kebebasan berekspresi mulai tergerus. Saat ini kita melihat gelombang protes mahasiswa dengan tagar Indonesia Gelap seperti gambar berita yang kami tampilkan. Lalu di sisi lain ada berita mengenai Papua menghadapi ancaman ganda dari KKB dan KKP yang menimbulkan tantangan serius bagi keamanan dan hak asasi masyarakat sipil. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa menjaga demokrasi dan HAM bukan hanya soal regulasi, tetapi juga komitmen bersama untuk melindungi ruang kebebasan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini kita akan menggunakan metode APKL. Metode APKL merupakan langkah penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Metode ini digunakan untuk menyaring dan menentukan isu-isu strategis yang benar-benar relevan, sehingga mampu menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan maupun program kerja. Setelah melakukan pentapesan isu metode APKL, ditemukan pemanasan global dapat mengubah pola hujan dan menimbulkan kekeringan dan banjir di wilayah Indonesia merupakan prioritas nomor pertama. Isu utama, pemanasan global mengubah pola hujan menimbulkan kekeringan dan banjir di wilayah Indonesia. Penelitian yang dipublikasikan di Earth Future menemukan hampir orang di seluruh dunia bisa menghadapi perubahan pola curah hujan yang diakibatkan oleh pemanasan global. Perubahan pola curah hujan ini bahkan menurut peneliti bisa terjadi secara permanen dan menyebabkan beberapa wilayah akan menghadapi curah hujan yang lebih sedikit, sementara di area lain akan terendam banjir. Penyebab pemanasan global. Satu, penembakan hujan yang mengurangi kemampuan bumi menyerap CO2. Dua, pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, dan industri.
Tiga, limbah dan polusi industri yang menghasilkan gas rumah kaca. Dampak pemanasan global. Satu, peningkatan suhu rata-rata bumi. Dua, mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan laut. Tiga, cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas. Empat, kerusakan ekosistem dan kepunaan spesies. Lima, dampak sosial ekonomi seperti gagal panen dan krisis air bersih. Musim hujan di Indonesia tidak dimulai secara serentak, melainkan berbeda-beda tergantung wilayah dan zona musim. Peta ini menunjukkan bahwa satu, wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera dan sebagai Jawa umumnya mulai memasuki musim hujan lebih awal, yaitu Agustus hingga Oktober. Dua, wilayah tengah dan timur seperti Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Papua cenderung mengalami awal musim hujan antara November hingga Januari. Bahkan ada beberapa yang baru mulai Februari atau Maret. Tiga, pembagian waktu awal musim hujan ini sangat penting untuk perencanaan sektor pertanian, pengelolaan air, dan mitigasi bencana banjir dan longsor. Oke, selanjutnya itu adalah penentuan penyebab isu dengan metode USG. Yang pertama ada 3 penyebab dari isu utama. Satu, penebangan hutan yang mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon dioksida. Dua, pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, dan industri. Tiga, limbah dan polusi industri yang menghasilkan gas-gas rumah kaca. Nah, dari ketiga faktor penyebab itu, jumlah poin yang paling tinggi itu ada di satu, penebangan hutan yang mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon dioksida dengan jumlah 15. Kami menggunakan teknik USG untuk memilih salah satu faktor yang paling tinggi. Eh, Teknik USG sendiri adalah mengenai saat yang U-nya berarti urgensi, menunjukkan seberapa mendesak isu tersebut. S-nya seriousness, mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh isu tersebut. Growth, yaitu menilai kemungkinan masalah akan semakin meluas atau bertambah. Jadi, yang paling dan menjadi faktor utama itulah penebangan hutan yang mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon dioksida. Next. Nah, gagasan kreatif untuk memecah isu tersebut, yang pertama adalah pengelolaan hutan produksi berbasis rendah emisi atau real C. Yang kedua ada reboisasi atau penanaman hutan kembali dan agroforestry, ya, penghijauan kembali. Yang ketiga perluasan dan perlindungan hutan lindung yang harus dilindungi agar satwa dan tanaman endemik aslinya masih terjaga sampai sekarang. Yang empat itu ada moratorium dan tata kelola lahan berkelanjutan, ya. Tidak semua lahan bisa dijadikan lahan pertanian dan perkebunan agar efek rumah kaca ini tidak berlangsung lebih dalam atau lebih parah. Yang kelima ada edukasi dan partisipasi publik, sosialisasi dan juga pelatihan untuk menjaga ekosistem alam khususnya hutan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan serta mengurangi emisi ataupun efek dari global warming. Terima kasih. Sekian hasil diskusi dari dari kelompok kelompok kami. kami Kami ucapkan ucapkan terima kasih. terima kasih. Terima kasih.